Marhabannya Ramadan. Pas dengan mulainya bulan puasa Ramadan, channel Gymaniac tentu saja pasti bakal mengasih tips-tips untuk menghandle bulan puasa Ramadan ini. Tentu saja kita tetap ingin melakukan fitness kan, iya nggak? Kalau bisa juga malah dikombinasikan dengan diet yang efektif. Nah, kalau kehilangan 2-3 kilo lemak di saat bulan puasa, why not gitu ya? Kalian tahu nggak sih bahwa di luar sana ada berbagai fat loss program seperti Renegade Diet or Warrior Diet yang memang sengaja hanya makan banyak 6 jam per hari. Jadi bedanya sama bulan puasa Ramadan adalah hanya di saat bulan puasa Ramadan kita makan lebih lama di berbagai negara dan juga kita tidak boleh minum air. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai setelah intro. Yoi, mari kita mulai dengan latihan. Sebenarnya hanyalah ada 2 cara untuk latihan di saat bulan puasa Ramadan. Satu, yaitu latihan 1 jam sebelum buka puasa yang sangat berat by the way. Yang kedua, latihan setelah buka puasa. Lo mau prefer yang mana? Sebenarnya terserah lo. Kalau lo memang kuat, and let me tell you this is really hard. Oke, kalau lo mau latihan 1 jam sebelum buka puasa, ingat aja di saat kita latihan kita pasti akan membutuhkan air ya, karena kita keringatan lain-lain. Dan di saat bulan puasa kita tidak bisa minum air. Inilah mengapa latihan sebelum buka puasa membuat hal ini cukup berat. Tapi gue juga sama, gue sampai sekarang kalau di saat lagi bulan puasa Ramadan selalu latihan 1 jam sebelum buka puasa. Ini adalah hal yang masih bisa dilakukan. Kalau lo mau latihan setelah buka puasa juga boleh-boleh aja. Kan masih ada waktu di saat setelah sholat maghrib dan sholat isya dan sholat tarawih. Di saat ini kalian bisa saja latihan kalau kalian mau. Kalau enggak juga bisa aja sebenarnya latihan setelah sholat tarawih di malam hari. Untuk kalian yang ingin latihan sebelum buka puasa, bolehlah latihan, tetapi hati-hati dan jangan keterlaluan. Kalau kalian sudah mulai merasa nggak enak, seperti misalnya kayak mau pingsan, slow down a little bit. Cukup sebenarnya untuk latihan hanya dengan intensitas sebanyak 70-80% di saat bulan puasa Ramadan, karena kita sebenarnya hanyalah ingin untuk menjaga massa otot, dan inilah fokus yang kita inginkan di saat latihan di bulan puasa Ramadan ini. Untuk lo yang masih belum punya program latihan untuk bulan Ramadan ini, bisa saja langsung memakai full body workout dari channel Gymaniac yang bisa dilakukan 2 hari sekali di saat bulan puasa Ramadan ini. That's it guys, adalah tips-tips untuk latihan di bulan puasa. Nutrisi. Untuk yang ingin mengikuti fat loss program Gymaniac, buka puasalah dengan buah-buahan yang banyak dan air. Karena ingat guys, air itu sangat-sangat penting untuk tubuh kita. Malah bisa dibilang jauh lebih penting lagi daripada makanan. Untuk buah-buahan, gue rekomendasikan untuk makan melon, watermelon, yaitu semangka, apel, pisang, dan kurma. Tapi yang namanya kurma, hati-hati di sini. Kurma tuh kalorinya banyak banget. Jadi cukup sehari hanya 1-3 biji, sunnah gitu loh. Setelah buka puasa dengan buah-buahan dan air, gue rekomendasikan setelah itu makan yang benar. Makan yang benar ini bisa dilakukan kira-kira 30-60 menit setelah buka puasa dengan air dan buah-buahan. Di waktu ini kalian bisa sholat dan melakukan hal-hal aktivitas yang lain. Setelah itu barulah makan nasi, tidak terlalu banyak, hati-hati juga di sini. Makan daging yang rendah lemak dan makan cukup porsi sayuran yang banyak. Kalau kalian setelah itu masih lapar-lapar lagi, tambahin aja sama buah-buahan yang gue bilang tadi. Hati-hati lagi di sini. Jangan keterlaluan dan minumlah yang cukup. Dengan minum yang banyak kalian pasti bakalan merasa kenyang. Last one guys, sahur. Apa sih sebaiknya kita makan di saat sahur? Kalau gue sangat suka untuk makan oatmeal di saat sahur. Oatmeal adalah karbohidrat yang kompleks yang bisa mengasih badan kita energi yang banyak throughout the day. Jadi artinya kita bisa mendapatkan energi yang banyak selama sepenuh hari dengan oatmeal. Untuk resep oatmeal yang enak pasti bakalan keluar di channel Gymaniac ini, makanya subscribe kalau lo masih belum. Oke, di minggu-minggu ke depan ini, mungkin juga hari ke depan, bakalan ada resep oatmeal yang enak. Suplemen guys.
Sebenarnya hanyalah ada satu yang benar-benar gua rekomendasikan di saat bulan puasa Ramadan ini, yaitu dengan buka puasa dengan whey atau BCAA. Di sini BCAA mungkin bisa dibilang sebagai suplemen yang lebih efektif juga karena BCAA langsung masuk ke dalam otot. Sedangkan whey juga biasanya ada BCAA-nya juga dan mungkin bisa dibilang juga akan diserap cukup cepat juga sama tubuh kita, tetapi masih tetap tidak secepat BCAA. Minumlah BCAA sebanyak 10 gram atau whey sebanyak 30-40 gram di saat buka puasa. Hal ini akan mencegah tubuh kita untuk tidak lagi mengambil otot sebagai energi dan mencegah pembakaran lemak. Cegah pembakaran lemak. Lemak lagi, otot di saat ini. Setelah itu guys, gua rekomendasikan lagi sekali lagi untuk minum yang banyak. Oke, kira-kira 3 liter per hari adalah angka yang cukup untuk kalian di luar sana. Untuk yang bertanya, Kram, kalau kreatin kayak gimana nih? Boleh nggak nih diteruskan dengan suplemen kreatin? Boleh guys, asal kalian tetap minum yang banyak. Oke, ini sangat penting. Gue dari tadi bilang berkali-kali ya, kira-kira minum yang banyak karena ini adalah memang penting sekali. Oke guys, cukup sampai sini aja dulu. Ini ada beberapa tips untuk kalian yang ingin kehilangan lemak di saat bulan puasa Ramadan. Untuk kalian yang ingin bulking, apakah kalian pengen gue bikin video lagi, tambahin satu lagi untuk bulking di saat bulan puasa Ramadan? Bisa loh sebenarnya, tapi tidak gue rekomendasikan sebenarnya. Oke, jadi lebih baik pada saat bulan puasa Ramadan adalah untuk menjaga berat badan kita di saat bulan Ramadan ini daripada kita mencoba untuk bulking. Nah, proses bulking itu membutuhkan kalori surplus. Kita bisa tetap aja mendapatkan kalori surplus di saat bulan puasa Ramadan ini. Tapi hasil dari experience gue sendiri tidak terlalu bagus ya. Oke guys, selain itu juga gue pasti bakalan nge-vlog di bulan puasa Ramadan ini. By the way, gue puasa 19 jam loh di Jerman ini. Nanti gue bakal nge-vlog sehari-hari gue di Jerman sini, dan juga gue bakal nge-vlog nanti di saat gue sudah sampai Indonesia dan buka puasa di Indonesia. Asik kayaknya. Cukup sampai sini aja dulu. Kalau kalian suka sama video ini, please guys give a like to this video. Jadi gue juga tahu bahwa kalian menyukai video seperti ini. Dan jangan lupa subscribe untuk cek channel Gymaniac ini untuk selalu mendapatkan tips-tips terbaik tentang fitness, nutrisi, latihan, dan suplemen dengan bahasa Indonesia. See you guys next time people. Bye-bye.